Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita selalu hidup mentaati perintah Tuhan, hidup berdasarkan kehendak Tuhan, maka sampai di masa tua, Tuhan tetap menggendong kita. Diaken Melinda Marlin Suhu akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang dapat kami nikmati di pagi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dengan sepenuh hati menghayati perkataan-Mu, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat embun pagi yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, alangkah baiknya kita dengarkan renungan singkat embun pagi di pagi hari ini, di mana renungan pagi hari ini terambil dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tema kita di pagi hari ini berjudul Dalam Gendongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semasa kita masih dalam umur di bawah 5 tahun, pasti kita selalu digendong oleh kedua orang tua kita, ibu kita. Bahkan kita dituntun untuk kita bisa mampu, bisa berjalan, bisa melakukan hal-hal pada umumnya anak-anak sampai kita remaja dan sampai kita dewasa, bahkan sampai kita tua nanti. Kita dapat melakukannya sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan Tuhan kita. Yesaya 46 ini menceritakan bahwa sampai kita nanti tua, bahkan berambut putih, Tuhan akan tetap menggendong kita, tetap selalu beriringan dengan kita dan mau menyelamatkan kita, memikul kita. Itu dimana pada saat kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lalui. Sebagai umat percaya, kita serahkan sama Tuhan sehingga Tuhan mampu melakukan hal-hal seturut dengan kehendaknya atas kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Yesaya 46 ini menceritakan di mana pada saat di pembuangan umat Israel, keturunan Yakub pada saat itu, bahkan sebelum pembuangan banyak berlari daripada Tuhan, menyembah dewa-dewa lain. Bahkan di saat pembuangan ada dewa Bel dan dewa Nebo yang sudah diruntuhkan Tuhan, dihancurkan Tuhan pada saat itu. Itu membuktikan bahwa dewa-dewa itu tidak ada tandingan, dewa-dewa itu tidak mampu menandingi Tuhan kita, Allah kita yang begitu hebat, begitu dahsyat. Allah ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Dia yang lebih berkuasa dari segala sesuatunya. Bahkan dewa-dewa pun itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasa, sehingga tidak sanggup untuk menggendong setiap kita yang percaya kepada mereka. Tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya patung belaka yang bisa, justru manusia bisa mengangkutnya, memikul patung itu. Tapi dewa itu tidak bisa memikul beban kita, keterbatasan kita. Bahkan pada saat kita dalam keadaan lemah sekalipun, Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup. Pada saat kita menjadi pilihannya, pada saat kita menjadi umat kepunyaannya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Dia selalu ada bersama kita. Bahkan pada saat kita tidak mampu pun, Dia menggendong kita. Sampai kita di akhir
masa kita, yaitu pada saat kita tua nanti, kita berambut putih pun Tuhan ada dalam kehidupan kita, menggendong kita, memikul kita seperti pembacaan yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Dia yang berkuasa, yang telah menciptakan kita, yang ingin mau bersama-sama dengan kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat bersama-sama dengan Dia, melakukan sesuatu yang seturut dengan kehendaknya. Seperti pada saat kalau kita sering baca atau pernah membaca footprints, jejak kaki, di situ melihat kita pada saat kita berjalan bersama Dia, ada dua pasang jejak kaki, yaitu kita tahu situ yaitu jejak kaki Allah dan jejak kaki kita. Pada saat badai datang, bencana datang, kita merasa kita tidak sanggup untuk melaluinya itu, dan kita merasa, aduh bagaimana ya, sehingga kita melihat ke belakang atau melihat jejak itu di belakang kok tinggal sepasang. Di manakah sepasangnya lagi? Yang itu kita pikir bahwa Tuhan itu sudah tidak ada, tapi ternyata sepasang yang kita lihat itu adalah jejak kaki Tuhan, dan kita sendiri sedang digendongnya, karena Dia sendiri tahu bahwa kita tidak sanggup melalui bahaya itu, kita tidak sanggup melalui bencana itu, badai dan gelombang sekalipun dalam kehidupan kita yang kita tidak mampu menghadapinya, sehingga sampai pada titik saat ini kita boleh ada saat ini, kita mampu menghadapinya itu karena kita ada dalam gendongan Tuhan. Percayakanlah kehidupan kita kepadanya, sehingga masalah apapun yang tanpa terfikir oleh kita, yang kita pikir pun kita tidak sanggup melaluinya, tapi Tuhan mampukan kita untuk melaluinya, karena Dia sendiri yang akan berperkara, Dia sendiri akan berperang, Dia sendiri yang menggendong kita, memikul kita, dan menanggung kita sampai pada kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami amini firman-Mu Tuhan, karena ini adalah janji kebenaran-Mu, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau menggendong kami, sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun kami dalam bencana, sekalipun kami dalam badai kehidupan kami, di situ nyata penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang turun tangan, Engkau yang menggendong kami, karena Engkau melihat keterbatasan kami. Engkau mengambil alih segala sesuatunya untuk kami lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga hari ini Tuhan, pada saat kami beraktivitas, mampukan kami Tuhan untuk melalui hari kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada dalam kehidupan kami di hari ini sampai dengan seterusnya. Nyata kasih-Mu, setia-Mu dalam kehidupan kami. Kau Allah yang ajaib, Engkau selalu berperkara dalam kehidupan kami, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami amini, kami selalu ada dalam gendongan-Mu, dekapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.